alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Ihdinas ghairil siratal maghdubi mustaqim. alaihim waladdallin. Khususan ila ruhi Dek Suro bin Bulan. Al-Fatihah. A'udzu billahi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka Iyyaka na'budu na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina Sedayanipun ciptaane Allah, sedayanipun sineng bumi, sedayanipun sineng langit. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin. Allahumma firil muslimina wal muslimat. Amin. Wal mu'minat. Al-ahya'i minhum wal amat. Amin. Innaka samin qaribun mujibud da'wat. Amin. Faya khadiyal hajat. Amin. Faya khadiyal hajat. Amin. Faya khadiyal hajat. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin Amin. wa afiatan fil jasadi Amin. wa ziyadatan fil ilmi Amin. wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rabb, ya Ilahi, ya Nabiullah, ya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Allah nyuwun Dek Suro bin Bulan angkat hasta penyakit. Amin ya Allah. Sembuhkan beliau melalui sorban dari kandung Nabi Musa alaihissalam. Mudah-mudahan paling anak kesembuhan ya Allah. Amin. Paling anak kesembuhan ya Allah. Paling anak kesembuhan ya Allah. Angkat segala penyakit ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mungkin di apa ya namanya dipaksa biar air itu bisa masuk ya. Pakai ini salah. Dibantu diangkat sedikit kepalanya. Diperhatiin juga sobat seluruh tubuhnya. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Coba kita lebih dekat lagi. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah teman-teman, bisa lihat ya, mukanya itu seperti, mohon maaf, seperti anjing. Siapa dirimu ini? Ada tujuan apa sehingga kau
datang ke sini. Apa jangan-jangan kaulah yang sebenarnya bersembunyi di tubuh Suro itu? Bismillah, hati-hati. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, subhanallah. Allah Akbar. Sungguh luar biasa bahwa dirimu bisa menyerang kami seperti ini. Sekarang maumu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkanlah sosok itu ke dalam raga kami. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapa sebenarnya dirimu ini? Seharusnya saya yang menanyakan hal seperti itu. Siapa sebenarnya kalian ini? Ya, kami ini adalah rombongan atau tim atau manusia-manusia yang sedang menjalankan tugas untuk kebaikan. Dan Seharusnya kalian tidak berada di tempat ini. kenapa? Karena ini adalah wilayah kami. Lalu jika ini wilayahmu, makhluk lain atau orang lain tidak boleh memasuki ini begitu? Tentu saja tidak. Karena ini adalah wilayah kekuasaan raja kami. Oh, seperti itu. Ya, Lalu ini kan sudah terjadi. Lalu kau mau apa dan berbuat apa kepada kami? dan tentunya jika kalian mau bekerja sama dengan kami, akan saya ampuni. Namun, jika kau ingin melawan kami, maka saya sendiri yang akan memastikan kalian semua musnah di tempat ini. Itu hanyalah omong kosong. Dan kami percaya bahwasanya kami tidak akan seperti yang kau katakan tadi. Kau seolah-olah tidak terima karena wilayahnya dijamak oleh manusia. Siapapun yang memiliki wilayah tentunya tidak akan bisa terima. Begitu pula dengan diri kami. Kau sudah melanggar aturan. Kenapa kau datang dan kau memasuki atau menguasai raganya saudara kami yaitu Suro? Apakah kau meminta izin kepada kami? Tidak sama sekali. Saya tidak tahu kamu asalnya dari mana atau ditugaskan oleh siapa. Yang jelas kau sudah masuk dan membuat masalah dengan manusia. Lebih tepatnya kami ini. Dan kau sekarang seolah-olah kau tidak terima karena wilayah ini didatangi oleh kami. Kalau kau tidak membawa Suro ke tempat ini, tidak mungkin saya berada di sini. Jadi kesimpulannya adalah semua itu karena kesalahanmu. Kau yang membuat masalah, jadi kaulah yang seharusnya menerima akibatnya. Berani sekali kalian berbicara seperti itu. Saya tentunya berani. Untuk apa saya takut dengan makhluk sepertimu? Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Silahkan saja jika kau ingin menyerang kami. Dan kami tidak takut sama sekali dengan Anda. Lebih baik kau urungkan niatmu untuk menyerang kami. Bertobatlah agar kami pun bisa mengampuni. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kalian rasakan. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai kau menyesal telah berbuat seperti ini. Saya tidak akan pernah menyesal melakukan hal ini. Karena ini adalah wilayah raja kami. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah.
Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf makhluk, saya harus melakukan ini kepada dirimu karena dirimu sudah membahayakan keselamatan kami dan kau sudah membuat masalah dengan kami, sehingga saya mau tidak mau dengan terpaksa saya harus melumpuhkanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia pengecut. Ya, sorban Nabi Musa alaihi salam, lumpuhkanlah makhluk itu. Lumpuhkanlah makhluk itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Bagaimana? Saya tidak menyangka hanya kain seperti itu, tapi mampu untuk mengalahkan kekuatanku. Makanya jadi makhluk itu tidak boleh sombong. Karena kata-kata yang biasa kami dengar dan mungkin sudah sangat familiar, bahwasanya di atas langit itu masih ada langit. Sehingga tidak perlu kau menyombongkan semua ini, dan ternyata kesombonganmu berakhir dengan kekecewaan dan memalukan. Apakah yang saya lakukan adalah kesalahan? Saya hanya menjalankan perintah dari raja kami. Saya rasa tugasku memang seperti ini. Namun saya ingin bertanya, dalam menjalankan tugas ini atau perintah sang raja, apa kau tidak berpikir bahwasanya apa yang akan kau lakukan ini salah atau benar begitu? Saya hanya menjalankan tugas yang diberikan oleh raja kami. Jadi apapun itu perintahnya akan kami laksanakan. Sekalipun perintah untuk berbuat kejahatan. Saya rasa ini bukan kejahatan. Justru kalianlah yang memasuki wilayah ini tanpa izin. Siapa yang mengajarimu seperti ini? Apakah rajamu sudah menanam atau membuat otak kalian ini tidak bisa berpikir jernih sehingga kau selalu mengikuti perintah dari rajamu? Raja kami tidak melakukan apa-apa. Namun saya bisa berdiri di sini dan menjadi salah satu kepercayaan dari raja kami. Itu sudah cukup besar kami dapatkan. Seperti itu. Kau hanya berpura-pura. Padahal yang kalian cari bukanlah Suro. Maksudmu apa? Saya tahu kebanyakan bangsa manusia seperti terlihat sangat munafik. Namun mereka semua sangat menginginkan sesuatu untuk menjadi kehormatan bagi mereka. Sesuatu apa yang diinginkan mereka maksudmu? Kehormatan jika dilihat bersama manusia, kesaktian, kekayaan. Bukankah itu yang kalian inginkan? Ya, tidak munafik, kami ingin semua itu. Dan amin, mudah-mudahan itu terjadi, tapi tidak dengan cara yang tidak baik. Dan kami mempercayai bahwa diri kami ini melakukan hal yang terbaik dan insya Allah sesuai dengan ajaran agama Islam. Insya Allah kami tidak menyeleweng, insya Allah kami tidak salah. Kalaupun salah ya namanya manusia tidak apa-apa. Namun kami benar-benar diniatkan untuk berbuat baik di tempat ini. Iya. Yang lebih jelasnya menyelamatkan Suro dari kalian semua. Saya yakin tiap kalian memang pada awalnya ingin menyelamatkan Suro. Namun dalam perjalanan kalian pasti menginginkan sesuatu yang lebih. Sama sekali tidak seperti itu. Saya sangat mengenal sifat dan sikap bangsa manusia. Jadi, kau tidak perlu munafik
marilah kita bekerja sama. Sebentar. Kau tahu persis dengan sifat atau apa manusia. Ya, Namun di dunia ini tidak semuanya sama dengan yang kau pikirkan. Masih banyak orang-orang yang sangat baik. Dan mungkin justru orang-orang yang berbuat jahat itu sebenarnya karena yaitu kejahilan makhluk-makhluk jahat yang membuat manusia ikut-ikutan. tidak. Walaupun kami tidak mempengaruhi sedikit pun, mereka bisa datang ke tempat ini tanpa ada yang menyuruh, karena mereka sudah sangat lelah mengalami kesusahan hidup di dunia. Jadi hidup hanya satu kali. Mereka sangat cerdas, ingin menjadi perhatian dari banyak orang. Mohon maaf makhluk, saya tidak ingin kenal namamu siapa, namun saya hanya ingin berkata, kau sekarang mau kembali ke rajamu dan melaporkan hal ini, atau kau mau bertobat dan ikut dengan kami? Saya tanya dulu, tadi kau menawarkan apa? Bekerja sama seperti apa? Ya, saya lihat kalian bukan manusia biasa. Dan saya menawarkan sesuatu ini bukan kepada setiap bangsa manusia yang berhadapan langsung denganku. Hanya kalianlah yang saya tawari untuk bekerja sama. Kalian sudah memiliki keunggulan, kemampuan untuk bisa bertarung dengan makhluk sepertiku. Lalu, apakah kau akan menyia-nyiakan ilmu dan kesaktian yang kau miliki? Namun, kalian tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Apakah bangsa manusia sebenarnya hanya ingin ucapan terima kasih? Semua itu tidak cukup jika kalian membantu sesama kalian dan mereka hanya mengucapkan terima kasih. Mereka tidak memberikan apa-apa. Seharusnya kau berpikir sampai di situ. Kalian hanya dimanfaatkan. Kalian hanya menjadi kelompok-kelompok yang saya rasa itu sangat percuma. Begini makhluk, kami ini kan berbuat sebaik mungkin dan sebisa mungkin agar perbuatan kami ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Jadi mohon maaf, apapun yang jenengan katakan tadi tidak akan pernah membuat pikiran saya atau keputusan saya untuk berubah. Saya akan tetap menjadi orang yang seperti ini, yang insya Allah bisa bermanfaat untuk banyak orang. Dan jika orang yang kami bantu ternyata hanya memberikan sebuah kalimat, yaitu terima kasih, kami pun menerimanya. Namun kami juga sebagai manusia tidak munafik, bahwasanya kita ketika menolong seseorang dan seseorang itu hanya mengucapkan terima kasih, tidak apa-apa. Namun dengan catatan, mungkin mereka benar-benar dalam kondisi yang tidak punya apa-apa, atau mungkin hal-hal lain yang membuat dirinya tidak bisa memberikan apa-apa kepada kami, sehingga hanya mengucapkan terima kasih. Namun jika mereka yang memiliki uang ataupun benda-benda berharga, mungkin mereka akan memberikan kami dengan hal itu. Jadi seperti itu sosok, bahwasanya sekalipun mereka hanya berterima kasih, kami tidak masalah. Dan sekarang begini saja. Kenapa? Saya tidak mau berlama-lama denganmu. Saya bertanya yang terakhir, kau mau ikut denganku atau kembali ke rajamu?
jika kau kembali ke rajamu, ada kemungkinan besar kau juga akan dibunuh oleh rajamu karena telah gagal dalam perintahnya. Namun jika kau mau ikut denganku, sudah kau tinggal anggukan kepala saja. Insya Allah dirimu akan aman, dirimu akan baik-baik saja. Itu saya bisa memastikan. Apakah saya harus percaya dengan kata-katamu? Sekalipun kau tidak percaya, itu tidak merugikan kami. Untuk apa saya menawarkan hal seperti ini kepada jenengan jika tidak bermanfaat untuk jenengan? Baiklah, tolong lepaskan dulu apa yang kau ikatkan di badanku ini. Ya, nanti saya akan lepaskan, tapi kau harus tahu, saya akan mengirimmu ke sebuah tempat atau ya tempat itu. Insya Allah kau nanti akan bertemu dengan banyak makhluk yang seperti dirimu. Mereka adalah makhluk-makhluk yang jahat, keji, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai berubah. Dan saya harap kau juga bisa berubah seperti mereka dan tidak lagi kembali ke jalan yang salah. Apakah di sana adalah tempat yang aman? Tempat yang tidak bisa dijamah oleh raja kami. Rajamu tidak akan mungkin bisa sampai ke sana. Dan rajamu tidak akan pernah tahu bahwa dirimu sedang bersembunyi di sana. Jadi saya pastikan kau akan aman. Dan jika iya, katakan saja iya. Kalau tidak, ya tidak. Baik, saya akan menuruti apa yang kalian katakan. Baik, jika kau memang mau menuruti perkataan kami, sekarang saya akan kirimkan ke sebuah tempat. Dan insya Allah kalau kami nanti mempunyai banyak waktu, saya bisa bertemu denganmu lagi dan menjelaskan yang lebih detail. Sekarang tidak bisa menjelaskan dengan yang lebih detail karena saya tidak punya banyak waktu dengan Anda. Karena saya juga harus segera menyembuhkan saudara kami Suro yang sudah kau rasuki. Sudah. Kau benar-benar mau ya ikut denganku? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, keluarlah kok. Alhamdulillah. Teman-teman ya, alhamdulillah. Itu sosok sebenarnya salah satu sosok yang berkuasa di dalam tubuhnya Suro. Tapi alhamdulillah dia bisa diajak ngobrol baik-baik sehingga dia bisa insya Allah mau bertobat. Ya sudah, kita mungkin langsung kembali ke Suro. Ayo, Coba ini. Belum sadar juga berarti ya teman-teman. Kasihan ya? Oh, ini sudah. Kalau begitu mungkin kita lanjutkan nanti saja setelah azan asar. Jadi mungkin saya akan matikan terlebih dahulu kameranya. Dan insya Allah kami yakin karena makhluk-makhluk yang ada pada tubuhnya Suro ini sudah keluar, saya yakin bahwa Suro pasti akan sadarkan diri dan akan kembali normal, teman-teman. Amin. Ya sudah, ini saya potong dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang. Silakan duduk yang. Ya baik. Duduk ini kan enak kalau bawa kursi. Iya, ini sudah pas belum? Apanya yang pas? Mohon maaf kameranya. Ya nanti nunggu mereka duduk dulu. Maaf ya yang. Sebentar ya. Bagaimana ya? Ya sudah cukup. Ya. Silakan kembali. Baik yang. Terima kasih.
Bagaimana kabar kalian semua ini? Alhamdulillah kami semua baik-baik saja. Namun seperti yang jenengan lihat saat ini, Suro belum sadarkan diri. Apakah masih kurang yang harus kami lakukan kepada Suro ini, Eyang? Kau sudah melakukan apa saja untuk menyembuhkan Suro? Seperti kemarin saat kita menyembuhkan Mas Waji dengan lantaran kain sorban milik Nabi Musa dan air suci milik Nabi Musa alaihissalam. Berarti kalian sudah melakukan semua itu. Ya, Namun dia belum sadarkan diri begitu. benar ya. Tidak apa-apa. Suro pasti nanti akan sadar dengan sendirinya. Jadi kalian tidak perlu mengkhawatirkan Suro. Karena sebenarnya Suro ini sudah sembuh ketika kalian meminumkan air suci itu. Atau kami biasa menyebutnya dengan nama Alma Al-Hayah. Alma Al-Hayah. Betul. Dan saya yakin dia pasti akan sadarkan diri nanti. Amin. Tunggu saja. Mungkin Suro sedang bermimpi sehingga tidak mau bangun. Namun kedatangan saya kemari ini bukan untuk apa-apa selain saya ingin sedikit atau banyak menjelaskan atau menasihati kalian tentang Qirqah sorban Nabi Musa dan juga tentang sedikit Alma Al-Hayah. Jadi sambil menunggu Suro sadar, tidak ada salahnya nih. Di sini kalian mendengarkan apa yang ingin saya katakan. Dan insya Allah apa yang akan saya katakan ini akan memudahkan atau akan bermanfaat untuk kalian semua nantinya. Amin. Jadi, cucu-cucuku, dengarkan baik-baik ini. Ya, Yang. Qirqah sorban Nabi Musa itu bisa atau dapat disamakan dengan langit. Langit yang cerah melambangkan kesadaran spiritual yang tinggi. Lalu jikalau seperti yang sedang kalian lihat sekarang ini, kau lihat ke atas langit, apakah langit itu terang, cerah atau sedang mendung? Untuk saat ini yang kami lihat memang sedikit mendung, ya. Nah, itu dia. Jadi saya akan menyamakan antara Qirqah sorban Nabi Musa dan langit cerah yang melambangkan kesadaran, lalu mendung yang melambangkan kesulitan dan tantangan, dan hujan melambangkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memiliki Qirqah sorban Nabi Musa, seseorang atau kalian dapat memiliki kesadaran spiritual yang sangat tinggi, seperti langit yang cerah, sehingga mereka dapat melihat jalan yang benar dan menghadapi kesulitan dengan mudah. Namun ketika kesulitan dan tantangan datang seperti mendung yang menutupi langit, Qirqah sorban Nabi Musa dapat membantunya bagi mereka yang memilikinya untuk tetap tenang dan sabar, serta memiliki kekuatan untuk menghadapi kesulitan tersebut. Kalian kalau mau ngerokok, rokok saja, tidak apa-apa. Iya. Jadi seperti itu. Sampai di situ kalian paham apa tidak? Insya Allah paham, Yang. Dan ketika rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala turun seperti hujan yang menyuburkan bumi,
Kirkoh sorban Nabi Musa dapat membantu seseorang untuk menerima dan memanfaatkan rahmat tersebut dengan sebaik mungkin. Jadi cucu-cucuku yang ada di sini ataupun yang ada di sana, kirkoh sorban Nabi Musa itu mungkin kalian sudah sering mendengar bahwasanya simbol kekuatan spiritual yang luar biasa yang dapat membantu seseorang untuk menghadapi kesulitan, menerima rahmat dan memiliki kesadaran spiritual yang tinggi. Jadi seperti itu. Lalu setelah kirkoh sorban Nabi Sulaiman jika disamakan dengan langit seperti itu, lalu ini ada lagi bahwasanya kirkoh sorban Nabi Musa juga dapat disamakan dengan siang dan malam atau matahari dan bulan. Siang dan matahari melambangkan kesadaran spiritual yang tinggi dan pengetahuan yang luas. Sedangkan malam dan bulan melambangkan introspeksi diri dan kesadaran akan kelemahan diri kita masing-masing. Dengan memiliki kirkoh sorban Nabi Musa, seseorang insya Allah dapat mendapatkan kesadaran spiritual yang tinggi. Amin. Sehingga mereka dapat melihat jalan yang benar dan menghadapi kesulitan dengan lebih mudah. Namun ketika malam datang dan kegelapan menyelimuti, jangan khawatir, karena kirkoh sorban Nabi Musa dapat membantu seseorang untuk melakukan introspeksi dan menyadari kelemahan diri kalian masing-masing, sehingga mereka dapat memperbaiki diri dan menjadi lebih baik. Matahari dan bulan juga dapat melambangkan hubungan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia. Matahari melambangkan kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan bulan melambangkan kelembutan dan kasih sayangnya. Dengan demikian, kirkoh sorban Nabi Musa, seseorang dapat merasakan kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti matahari yang bersinar, dan juga dapat merasakan kelembutan dan kasih sayangnya seperti bulan yang menerangi malam. Bagaimana, apakah kalian paham? Insya Allah kami paham ya. Ya, jadi cucu-cucuku semua, kirkoh Nabi atau kirkoh sorban Nabi Musa juga dapat disamakan dengan angin. Mengapa angin? Karena angin melambangkan kekuatan yang tidak terlihat namun dapat membawa perubahan yang besar. Betul atau tidak? Benar ya. Dengan memiliki kirkoh sorban Nabi Musa, seseorang dapat merasakan kekuatan spiritual yang tidak terlihat namun dapat membawa perubahan besar dalam hidup mereka. Amin. Mungkin di sini menjelaskan sebagai contoh kain atau kirkoh sorban Nabi Musa yang ada di hadapan kalian itu. Yang kalian lihat itu kan hanya kirkohnya saja. Namun kekuatannya tidak bisa dilihat, namun bisa dirasakan. Jadi seperti itu. Lalu ada lagi bahwasanya angin juga dapat melambangkan penyucian dan pembersihan, seperti angin yang membersihkan udara dan menghilangkan kotoran atau debu. Kirkoh sorban Nabi Musa dapat membantu seseorang untuk membersihkan hati dan jiwa mereka dari dosa dan kesalahan. Angin juga dapat melambangkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
seperti angin yang membawa hujan dan menyuburkan bumi. Kirkoh sorban Nabi Musa dapat membantu seseorang untuk menerima rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyuburkan hati dan jiwa mereka yang memiliki kirkoh sorban Nabi Musa. Namun angin juga dapat melambangkan ujian dan cobaan seperti angin yang dapat menjadi badai dan menghancurkan. Namun di sini kirkoh sorban Nabi Musa dapat membantu seseorang untuk menghadapi ujian dan cobaan dengan sabar dan tabah. Saya rasa kalian memahami apa yang saya katakan ini. Insya Allah yang kami paham. Jadi, selain melambangkan ujian dan cobaan, simbol atau kirkoh sorban Nabi Musa adalah simbol kekuatan yang sangat luar biasa. Cucu-cucuku, kirkoh sorban Nabi Musa juga dapat disamakan dengan awan. Kalian tahu awan atau tidak? Iya. Apa itu? Yang di atas ya. Awan melambangkan kekuatan spiritual yang dapat membawa rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memiliki kirkoh sorban Nabi Musa, seseorang dapat merasakan kekuatan spiritual yang dapat membawa rahmat dan berkah. Seperti yang sudah saya katakan tadi, seperti awan yang membawa hujan dan menyuburkan bumi. Awan juga dapat melambangkan perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti awan yang melindungi bumi dari sinar matahari yang terlalu panas. Kirkoh sorban Nabi Musa dapat membantu seseorang untuk merasakan perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awan juga dapat melambangkan kesadaran spiritual yang dapat berubah-ubah, seperti awan yang dapat berubah menjadi hujan atau badai. Kirkoh sorban Nabi Musa dapat membantu mereka untuk menghadapi perubahan dalam hidup mereka dengan sabar dan tabah. Namun awan juga dapat melambangkan kesabaran dan ketabahan, seperti awan yang dapat menahan hujan dan badai. Kirkoh sorban Nabi Musa dapat membantu seseorang untuk menahan kesulitan dan cobaan dengan sabar dan tabah. Lalu ada lagi bahwasanya, dengarkan ini cucu-cucuku, kirkoh sorban Nabi Musa juga dapat disamakan dengan air. Air melambangkan kehidupan, kesegeran, dan kekuatan spiritual. Dengan memiliki kirkoh sorban Nabi Musa, seseorang dapat merasakan kehidupan spiritual yang segar dan kuat, seperti air yang mengalir dan menyegarkan bumi. Air juga dapat melambangkan kesucian dan pembersihan, seperti air yang dapat membersihkan kotoran dan dosa. Kirkoh sorban Nabi Musa dapat membantu seseorang untuk membersihkan hati dan jiwa mereka dari dosa dan kesalahan. Namun masih banyak lagi hal-hal yang melambangkan air tersebut atau kirkoh sorban Nabi Musa. Air juga dapat melambangkan kesucian dan pembersihan, seperti air yang dapat membersihkan kotoran dan dosa, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Lalu air juga dapat melambangkan atau
adaptasi seperti air yang dapat mengalir dan menyesuaikan diri dengan bentuk wadahnya. Firqah sorban Nabi Musa dapat membantu seseorang itu untuk menjadi adaptif dalam menghadapi perubahan dan tantangan hidup. Namun, air juga dapat melambangkan kekuatan yang besar seperti air yang dapat menghancurkan batu dan menghanyutkan segala sesuatu. Firqah sorban Nabi Musa dapat membantu seseorang untuk memiliki kekuatan spiritual yang sangat besar dan dapat menghadapi tantangan hidup dengan percaya diri. Lalu, firqah sorban Nabi Musa juga dapat disamakan dengan bumi. Bumi melambangkan kestabilan, kekuatan, dan kesuburan. Dengan demikian, firqah sorban Nabi Musa, seseorang dapat merasakan kestabilan dan kekuatan seperti bumi yang kokoh dan stabil. Bumi juga dapat melambangkan kesuburan dan pertumbuhan seperti bumi yang dapat menumbuhkan tanaman dan menyuburkan kehidupan. Di sini peran penting firqah sorban Nabi Musa juga dapat membantu seseorang untuk menumbuhkan kesadaran spiritual dan menyuburkan kehidupan spiritual mereka. Bumi juga dapat melambangkan kerendahan hati dan kesederhanaan seperti bumi yang selalu berada di bawah dan menerima segala sesuatu. Firqah sorban Nabi Musa dapat membantunya untuk memiliki kerendahan hati dan kesederhanaan dalam menghadapi kehidupan. Namun bumi juga dapat melambangkan ketabahan dan kesabaran seperti bumi yang dapat menahan gempa dan bencana alam. Firqah sorban Nabi Musa dapat membantu seseorang tersebut untuk menahan kesulitan dan cobaan dengan sabar dan tabah. Jadi, seperti itu cucu-cucuku. Ini dulu yang saya mau minum. Mau yang kita boleh udut, Eyang. Nah, tadi kan saya sudah bilang, merokok saja tidak apa-apa. Jadi itu semua tadi yang sudah saya katakan. Itulah kebesaran Tuhan menurunkan suatu benda yang tidak terlihat kekuatannya, namun kekuatannya sangatlah luar biasa. Selain firqah sorban Nabi Sulaiman, mohon maaf yang ya betul, Nabi Musa maksud saya, selamat. Air suci yang kalian bawa, apakah kalian tahu apa namanya itu? Tadi udah disebutin yang, tapi nah itu disebutkan tadi saja sudah lupa. Bagaimana kalau besok? Alma al-hayah. Nah, betul. Jadi cucu-cucuku semua, Alma al-hayah, air suci yang kalian bawa itu disebutkan dalam Al-Quran sebagai simbol kehidupan dan keberkahan. Itu ada di surat Al-Anbiya. Tanya ayat berapa begitu? Ya, ayat berapa itu? Ya dibuka Al-Qur'annya, dibaca, dicari. Ya, nanti kalau di situ menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya
langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu. Kemudian kami memisahkan antara keduanya, dan dari situlah air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak beriman? Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa air adalah sumber kehidupan bagi segala sesuatu. Dan al-ma al-hayah, air suci yang kalian bawa itu dapat diartikan dengan simbol kehidupan yang membawa keberkahan dan kekuatan bagi mereka yang memilikinya. Amin. Dengan demikian cucu-cucuku, al-ma al-hayah bukan hanya sekedar air suci, tetapi juga merupakan simbol kehidupan spiritual yang dapat membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu, cucu-cucuku. Jadi Kirkoh sorban Nabi Musa dan al-ma al-hayah atau air yang kalian dapatkan itu memiliki makna yang sangat mendalam dan dapat membawa kehidupan yang luar biasa bagi mereka yang memilikinya. Amin. Jadi mungkin bisa saya katakan bahwa Kirkoh sorban Nabi Musa dan al-ma al-hayah itu bisa meningkatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, menghadapi kesulitan dan tantangan hidup dengan lebih mudah dan percaya diri, merasakan kekuatan spiritual yang luar biasa dan meningkatkan kesadaran diri dan jiwa. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan kalian cucu-cucuku yang memiliki Kirkoh sorban Nabi Musa dan air atau Al-hayah. Nah itu mudah-mudahan beruntung. Amin ya. Dan mudah-mudahan membawa keberkahan untuk mereka semua. Amin. Saya rasa apa yang harus saya katakan sudah saya katakan semua. Jika ada yang kurang ya besok-besok lagi saya akan menyampaikannya. Jadi sekarang saya ingin bertanya kepada kalian. Bagaimana kabar pembangunan masjid yang sedang kalian lakukan? Apakah sudah selesai ataukah masih dalam proses? Masih dalam proses. Iya, benar. Ya. Bagus cucu-cucuku semua. Saya yakin kalian memang benar-benar orang-orang yang jujur, baik, sehingga kalian bisa menjadi pelantara untuk mereka-mereka yang ingin bersedekah melewati kalian semua. Pembangunan masjid adalah salah satu amal yang sangat baik dan dapat membawa banyak keberkahan. Amin. Sedekah untuk pembangunan masjid juga sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik itu laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka dan bagi mereka
adalah pahala yang sangat banyak. Itu dicari di dalam Al-Quran pasti ada. Dengan demikian, cucu-cucuku, sedekah untuk pembangunan masjid dapat membawa banyak keberkahan dan pahala bagi kita semua. Mari kita semua terus berusaha untuk menyelesaikannya dengan cepat dan memberikan sedekah yang terbaik untuk pembangunan masjid. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Namun kalian harus benar-benar mengingat apa yang sudah saya sampaikan. Bukan berarti apa yang saya sampaikan semua ini harus diingat. Namun hal-hal yang pentinglah yang cukup kalian ingat. Seperti halnya tadi saya mengatakan Qirqah sorban Nabi Musa itu bisa disamakan dengan yang pertama Awan, langit. Lalu yang kedua awan. Bulan, matahari. siang dan malam. Jadi seperti ini. Saya agak lupa dan ini saya sedang mengingatnya. Yang pertama tadi itu adalah langit. Yang kedua adalah siang dan malam atau matahari dan bulan. Lalu Qirqah sorban Nabi Musa juga dapat disamakan dengan angin. Lalu selain angin juga awan. Dan selanjutnya setelah awan adalah air. Dan setelah air adalah bumi. Jadi jika kalian mengingat hal-hal itu saja, seharusnya kalian pasti nanti akan ingat dengan makna atau manfaat kelima kata yang saya sebutkan tadi. Yaitu apa? Bumi, siang dan malam, langit. setelah bumi apa namanya? Air, matahari dan bulan atau siang dan malam. Terus angin, langit dan banyak lagi yang lainnya. Tapi di sini saya hanya ingin memberitahu kepada kalian tentang apa yang sudah saya sampaikan agar mereka yang menginginkannya itu benar-benar mereka yang berniatan untuk bersedekah atau sedekah. Jadi masalah manfaat atau bermanfaat atau tidaknya itu ya tergantung kalian sendiri nanti bagaimana dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ya contohnya jika kalian pelit tidak mau bersedekah lalu tiba-tiba menginginkan sesuatu ya tidak mungkin langsung dikasih. Jadi kalian juga benar harus hati-hati dalam memilih orang-orang yang menginginkan sorban atau Qirqah sorban Nabi Musa. Saya lupa terus nih. Jadi seperti itu. Apakah Qirqah itu sudah kalian bagi-bagi atau dipotong begitu? Baru. Hanya ini saja yang dipotong yang Ya setelah ini insya Allah masalah ini kan sudah beres. Nanti setelah Suro pulang ke rumahnya, ya kalian bisa menyempatkan waktu untuk memotong Qirqah tersebut menjadi banyak. Lalu seperti yang kemarin ada yang menyampaikan bahwasanya
air itu pun tidak akan habis ketika masih dibutuhkan oleh umat manusia. Namun air itu akan menghilang bersama kendi-kendinya jikalau mungkin dia merasa bahwa sudah tidak ada lagi manusia yang menginginkan atau membutuhkan air tersebut. Jadi seperti itu. Lalu seperti biasa, kalian memaharkan berapa kepada mereka-mereka atau saudara-saudara kita ini? Ya, mohon maaf yang kami belum berdiskusi dengan teman-teman semua ini yang. Jadi rencana kalian itu berapa? Kami tidak bisa menjawab sekarang ya. Iya. Ya kalau menjawabnya nanti saya udah pulang kamu jawab. Ya mungkin kalau jenengan menanyakan itu lagi di lain hari, mungkin kami bisa menjawab. Sudah, sekarang begini saja. Apa? Kalian menunggu apa? Jenengan ngomong yang. Saya ngomong apa? Tentang tadi ya, setelah itu saya mengatakan sekarang begini saja. Iya. Ya sudah, begini saja. Perlu kalian ketahui teman-teman atau saudara-saudaraku atau mungkin cucu-cucuku. Hari ini memang hari yang sangat saya tunggu-tunggu. Karena hari ini adalah hari kebahagiaan yang jarang sekali saya rasakan. Tanya, kenapa? Kami tahu yang. Kenapa hari ini adalah hari yang bahagia? Karena apa yang selama ini sudah menjadi rahasia dan hanya makhluk-makhluk tertentu yang mengetahui tentang kirkoh sorban Nabi Sulaiman dan Nabi Musa maksud saya, dan air atau alma al-hayah. Kedua benda itu sudah berada di kalian dan sudah berhasil pula untuk menyembuhkan saudara kalian. Nah, disitulah saya merasa bahagia. Alhamdulillah. Karena jikalau kedua benda tersebut tidak diambil oleh kalian, mungkin ceritanya juga tidak akan seperti ini. Dan mungkin akan membahayakan umat manusia semua yang ada di bumi ini. Jadi seperti itu. Saya bahagia karena kalian sudah berhasil menjalankan tugas ini dengan baik. Ini kalau boleh saya menyarankan kepada cucu-cucuku yang menonton video ini. Saya hanya menyarankan satu hal, bahwasanya tongkat milik Nabi Musa alaihi salam itu sudah diambil oleh saudara atau temannya si Yoga ini, yaitu Probo. Sehingga menurut saya dan menurut banyak makhluk juga, saya yakin bahwasanya siapapun yang sudah memiliki tasbih al-aziz al-sam yang terbuat dari tongkat Nabi Musa alaihi salam, sebaiknya dan akan lebih baik lagi jika memiliki kirkoh sorban Nabi Musa. Kenapa saya mengatakan itu? Karena ini sangat penting dan harus semua orang yang sudah memiliki tasbih itu tahu bahwasanya ada pasangannya dari tasbih tersebut, yaitu kirkoh sorban Nabi Musa. Dan
jikalaupun kalian mengingatkan kepada mereka yang sudah memiliki tasbih tersebut, itu pun tidak akan menjadi masalah. Justru itu saya anggap sebagai informasi yang baik kepada mereka yang sudah memiliki tasbih itu. Bahwasanya alangkah baiknya jika sudah memiliki tasbih tersebut, kalian juga bisa memiliki kirkoh sorban Nabi Musa. Jadi untuk masalah mahar, seharusnya kalian bisa menyesuaikan dengan apa yang sudah kalian lakukan dan dengan apa yang ingin kalian lakukan. Seperti contohnya, dan ini bukan contoh lagi, namun seperti yang sedang kalian lakukan ini. Bahwasanya kalian saya suruh untuk membangun masjid. Nah, dari situlah kalian seharusnya melihat kondisinya seperti apa, sudah sampai mana. Dari situ kalian pasti punya otak kan? Nah, otaknya itu dipakai untuk berpikir kira-kira dengan bangunan seperti itu kalian membutuhkan uang berapa. Seperti itu. Nah, membutuhkan uang berapa itu nanti dibagi berapa, tergantung kain itu dipotong menjadi berapa. Nah, disitulah akan ketemu berapanya. Dan itulah yang nanti kalian bisa jadikan patokan untuk mahar tersebut. Tapi kalau kalian tidak bisa melakukan hal itu atau tetap tidak tahu dengan apa yang saya katakan, ya sudah begini saja. Bahwasanya saya akan menyuruh kalian untuk memberikan mahar dengan mahar senilai 2 juta saja. Saya rasa 2 juta itu sudah cukup untuk menyelesaikan masjid yang sedang dibangun. Perlu kalian garis bawahi ini. Saya tadi mengatakan dengan 2 juta bisa menyelesaikan masjid. Ya tidak mungkin. Maksud saya dengan mahar 2 juta dikali berapa nanti tergantung sorban itu dipotong menjadi berapa. Saya rasa itu akan cukup untuk membangun masjid tersebut. Dan saya yakin di sini banyak cucu-cucuku yang luar biasa, ahli sedekah. Insya Allah mereka jika mendengar ini, apalagi nanti ketika mereka melihat memang benar kalian sedang membangun masjid, sepertinya hati mereka akan tergerak dan akan memberikan sedekah untuk kalian agar bisa menyelesaikan masjid itu. Amin. Baiklah. Jadi sudah cukup jelas berapa maharnya? 2 juta. 2 juta rupiah. Insya Allah kalian berdoa mudah-mudahan 2 juta dikali berapa itu bisa menyelesaikan masjid tersebut. Amin. Dan perlu kalian ingat 2 juta itu apakah hanya kainnya saja atau airnya saja? Kalau menurut kami satu pasang ya, air dan sorban. Betul. Ya, jadi seperti itu. Jika ada yang memaharkan, kain dan air itu sudah satu pasang. Jadi ya harus mau nggak mau harus memahar keduanya dengan mahar 2 juta saja. Nanti jika kurang untuk pembangunan masjid, tenang saja. Saya akan selalu siap memberikan cara kepada kalian agar kalian bisa mendapatkan uang untuk menyelesaikan masjid itu. Baiklah kalau begitu, apakah ada pertanyaan dari kalian?
yang bisa mungkin saya jawab dan jelaskan? Ya, jadi untuk saat ini yang kami hanya bisa berdoa dan menunggu Suro ini sadar. Lalu Apakah kami tidak harus melakukan apa-apa di sini? tidak perlu kalian melakukan apa-apa. Nanti setelah saya pergi dan tidak lama kemudian, saya yakin Suro itu pasti akan sadar. Boleh Dan saya bertanya bagaimana tuh? satu kali lagi yang, apakah di sini tempat yang aman? Apa tidak sebaiknya Suro kami bawa pulang ke rumah dulu? Itu yang sebenarnya ingin saya sampaikan tadi, Mas Tobleh. Jikalau nanti Suro sudah sadarkan diri, cepatlah bawa Suro pulang. Antarkan Suro pulang sampai ke rumah. Pastikan bahwa Suro sudah aman, barulah kalian boleh pergi meninggalkannya. Baik yang. Jadi seperti itu saja. Tenang saja ini, setelah saya pergi, beberapa lama kemudian pasti Suro akan sadar. Dan ingat, cepat-cepatlah kalian pergi dari tempat ini. Ya, yang. Karena sudah sangat banyak yang mengawasi kalian. Entah itu dari golongan jahat yang tidak bisa masuk ke area sini. Dan juga makhluk-makhluk yang sangat baik-baik dan juga mereka sedang seperti menonton kita yang ada berada di sini. Jadi agar tidak menimbulkan masalah atau apa, sebaiknya kalian pergi dari tempat ini secepatnya setelah Suro sembuh. Apakah begitu besar kekuatan yang tersimpan di dalam sorban Nabi Musa dan air suci itu sehingga bisa membuat para makhluk-makhluk di sekitar wilayah ini sangat penasaran ya? Tentu saja, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwasanya sorban atau kirkoh sorban Nabi Musa itu sama dengan langit, bumi, air, angin, matahari dan bulan, siang dan malam. Ya seperti itu. Bukankah sungguh dahsyatnya kekuatan dari kirkoh sorban Nabi Musa dan air itu. Jadi tidak perlu diragukan lagi masalah kekuatan dan manfaatnya. Saya yakin kalian pasti nanti akan merasakan manfaatnya. Amin. Dan ingat baik-baik cucu-cucuku, kalian memang benar memahar kirkoh sorban Nabi Musa dan air suci itu. Namun saya ingatkan, jika kalian memahar, niatkanlah untuk bersedekah pembangunan masjid. Agar insya Allah kalian bisa mendapatkan pahala dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Bentar. Jadi sekarang apa ada lagi yang ingin kalian tanyakan atau tidak? Jika tidak, ya saya akan pergi. Mungkin kami rasa cukup ya. Baiklah, jika kalian merasa cukup, saya akan menyampaikan satu hal lagi. Silakan. Sebenarnya, setelah masalah ini selesai, saya ingin menyuruh kalian untuk berbuat sesuatu yang cukup
besar permasalahannya. Dan saya ingin menugaskan kalian untuk mendatangi tempat itu, lalu menyelesaikan masalah yang ada di situ. Namun untuk saat ini, sepertinya dengan melihat raut wajah kalian semua, belum meyakinkan, bukan meragukan kalian, namun meragukan karena apa? Kalian ini sepertinya sedang kelelahan, kecapean, sehingga mungkin membutuhkan waktu untuk beristirahat walaupun mungkin sehari 2 hari. Setelah itu, insya Allah saya akan datang kembali dan menyampaikan tugas-tugas yang sudah saya katakan tadi. Dan ini berkaitan dengan kirkoh sorban Nabi Musa dan juga air tersebut. Saya kasih tahu sedikit agar kalian bisa nantinya mempersiapkan diri dengan baik. Mungkin saja para wali Allah akan menanyakan sorban itu dan air itu. Dan sepertinya nanti saya bersama ke-9 wali Allah, ke-8 wali Allah akan berunding bahwasanya apakah kalian ini benar-benar pantas atau tidak untuk menerima sorban tersebut dan air tersebut. Karena ini benar-benar ibaratnya itu mengguncangkan dunia dengan kalian memiliki sorban dan air itu. Karena hampir semua makhluk mengetahui bahwasanya hari itu kirkoh sorban Nabi Musa diserahkan kepada kalian. Jadi seperti itu saja. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana? Iya, alhamdulillah tadi Eyang Basuki menyampaikan banyak hal. Dan untuk sekarang kita tidak harus melakukan sesuatu yang mungkin sangat banyak. Kita tinggal menunggu Suro sadar. Dan kita tidak perlu melakukan apa-apa seperti itu. Benar, ya. Ya sudah, kalau memang itu yang terbaik, ya kita. Oh ternyata dia bangun, ya Allah. Alhamdulillah. Coba ditanya gimana keadaannya. Atau mungkin dikasih minum dulu itu. Biarkan dulu Suro memikirkan sesuatu. Iya. Jadi mungkin Pak Suro menanyakan banyak hal ketika kami sudah sampai ke rumah kamu, Suro. Karena kamu lihat sendiri, hujan sudah mulai turun. Jadi mungkin kita langsung saja ya. Iya, nganterin pulang rumah. Iya. Berarti begini ya Suro. Alhamdulillah kamu sudah berhasil kami selamatkan. Dan mungkin karena ini cuaca hujan atau yang tidak mendukung, jadi sebaiknya kita segera pergi meninggalkan tempat ini dan pulang dengan keadaan Suro baik saja. Ya sudah, kalau begitu berarti ini kita langsung. Ya. Tapi tadi ada nggak yang Bu Suki mengatakan kita
disuruh untuk apa dulu, atau mungkin disuruh di sini dulu, atau disuruh langsung pulang? Cepat mengantarkan suruh pulang. Iya. Maksudnya? Kalau sudah sadar, cepatnya diantarkan ke rumah. Berarti ya sudah, kita langsung saja teman-teman. Baik teman-teman, alhamdulillah bahwasanya pada kesempatan ini alhamdulillah Suro sudah berhasil kita selamatkan, dan insya Allah kami akan segera pulang dan mengantarkan Suro kepada Mas Suwaji yang sekarang tentunya sedang menunggu kepulangan Suro. Jadi insya Allah itu Suro juga sudah mulai menanyakan tentang Mas Suwaji. Jadi insya Allah Suro akan baik-baik saja. Dan buat teman-teman mungkin yang ingin menanyakan soal kirkoh, sorban Nabi Musa, dan juga air suci Alma al-Haya. apa? Alma al-Haya. Maksudnya itu apa? Nama sebenarnya dari air suci. Oh. Alma al-Haya. Alma itu kan air. Haya itu kan kehidupan. Iya benar. Berarti air kehidupan. Baiklah, ya sudah teman-teman, mungkin saya rasa cukup, dan kurang lebihnya saya mohon maaf karena kami di sini manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa, sehingga apapun yang kalian lihat di sini, apapun yang kalian dengar di sini, saya harap kalian bisa memaafkan jika kami tidak sengaja atau sengaja melakukan kesalahan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua yang sudah mendoakan kami dan mendoakan Suro. Dan satu hal lagi buat teman-teman yang menanyakan soal kirkoh, sorban Nabi Musa, dan juga Alma al-Haya, kalian bisa hubungi nomor yang ada di sepanjang video ini. Saya yakin kalian sudah paham semuanya dengan apa yang disampaikan oleh Eyang Basuki. Jadi mungkin kalian tidak akan bingung lagi dengan manfaat atau kelebihan dari kain tersebut dan juga air tersebut. Ya sudah, mungkin kita langsung beres-beres dan kita langsung pulang. Astagfirullahaladzim.